Pemirsa, polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan Jermal 15 dan Kampung Deli, Medan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap 7 orang. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu sore menggerebek perkampungan padat penduduk di kawasan Jermal 15 Medan. Petugas harus melewati gang sempit dan terlibat aksi kejar-kejaran. 5 orang ditangkap dalam penggerebekan ini bersama barang bukti 2 paket sabu, sejumlah alat hisap, dan sejumlah mesin judi disita petugas. Para pelaku terancam Undang-Undang Narkotika dengan hukuman 5 tahun penjara. Kemudian ada 5 orang yang kami amankan dan sudah kami lakukan tes urin. Hasilnya kelima-limanya positif pengguna metamfetamin atau sabu. Masih di kota Medan, sejumlah pemuda kocar-kacir hingga melompat ke Sungai Deli saat Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di bantaran Sungai Deli. 2 orang diamankan petugas diduga mengkonsumsi narkoba di salah satu rumah di bantaran Sungai Deli. Petugas juga mengamankan barang bukti 1 bungkus plastik berisi sabu, plastik klip, alat hisap, dan 2 unit sepeda motor. Keduanya digelandang ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. 6 anggota TNI menjadi tersangka dalam kasus mutilasi 4 warga di Mimika, Papua Tengah. Presiden Joko Widodo meminta proses hukum para tersangka segera diselesaikan. Penyidik polisi militer Angkatan Darat telah menetapkan 6 anggota TNI sebagai tersangka kasus mutilasi warga Papua. Selain menetapkan 6 tersangka, penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan 2 oknum anggota TNI lainnya yang diduga turut terlibat. 4 warga sipil yang terlibat juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya ditangani pihak kepolisian. Kasus mutilasi ini mendapat perhatian Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Papua. Presiden memerintahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengusut tuntas kasus mutilasi yang melibatkan anggota TNI. Tamtama kedua-duanya. Sejauh ini bukti permulaan cukup, 6 sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena status proses hukumnya juga sudah meningkat menjadi penyidikan. Yang kami gali terus adalah siapa lagi, karena kami tidak akan berhenti di situ. Dan ini kan sudah menjadi prosedur tetap kami. TNI, apapun tindak pidananya kami akan memproses sampai ke akar-akarnya. Kami tidak akan berhenti sampai di situ. Terbukti kita sudah mendapatkan 2 lagi, walaupun belum kita tetapkan tersangka, tetapi terus pendalaman karena 2 ini, tambahan ini juga ikut menikmati uang yang diambil dari tindak pidana itu. Misteri di balik mutilasi warga Papua mulai terkuak dari keterangan para tersangka. Faktor ekonomi diduga menjadi motif pembunuhan ini. Pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka Putri Chandrawati kembali tak terendus awak media. Kuasa hukum Putri menyampaikan bahwa kliennya siap memberikan keterangan pada penyidik. Putri Chandrawati memenuhi panggilan penyidik di Bareskrim Polri untuk kembali diperiksa sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Kehadiran Putri di gedung Bareskrim Polri lagi-lagi tidak terendus media yang sudah menanti. Sementara kuasa hukum Putri Chandrawati memastikan kliennya hadir dan siap memberikan keterangan pada penyidik. Siap, Roger. Keluhan-keluhan sakit yang sempat menjadi halangan pemeriksaan sebelumnya? Ya, artinya hari ini Putri siap untuk konfrontir. Udah jalan Pak? Putri sendiri sekarang di mana? Udah dalam Pak? Datang jam berapa Pak? Saya belum tahu, saya pulang. Artinya Ibu sudah menjalani pemeriksaan dalam atau belum? Masih belum. Harus Belum, nanti ya? Bapak dulu harus. Iya. Ya, makasih ya. Ya, terima kasih. Setelah pemeriksaan ya. Siap, Pak. Nanti tunggu ya, Pak. Ya. Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan kali ini Putri bakal dikonfrontasi dengan para tersangka lainnya, yakni Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, Baradari Richard Eliezer, serta 1 orang saksi asisten rumah tangga bernama Susi.
Sebelumnya, pada 26 Agustus 2022, Putri Chandrawati diperiksa selama 12 jam dan penyidik tim khusus belum menahan Putri. Saat itu, polisi beralasan pemeriksaan sudah terlalu malam dan mempertimbangkan kesehatan tersangka Putri Chandrawati. Mabes Polri juga membantah memberikan keistimewaan kepada Putri dalam pemeriksaan Jumat lalu karena terkesan menghindar dari media. Enggak lah, saya nggak ngerti lewat mana. Saya nggak ngerti lewat mana. Ya enggak, semua sama. Ya, pemeriksaan semua sama, berlaku equal. Ya? Pakai aja lihat depan sini kalau nggak salah. Iya, nggak salah. Polisi menetapkan Putri sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Putri diduga ikut serta merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua bersama suaminya Ferdi Sambo. Gedung Istana, ratusan santri berunjuk rasa mendesak Presiden Jokowi mencopot Menteri Bappenas Suharso Mono Arfa. Desakan ini merupakan buntut dari ucapan Kiai Amplop oleh Suharso Mono Arfa. Presiden Joko Widodo didesak ratusan santri untuk segera mencopot jabatan Suharso Mono Arfa sebagai Menteri Bappenas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ratusan santri yang tergabung dalam Forum Santri Bersatu mengaku tidak terima dengan ucapan Suharso beberapa waktu lalu tentang amplop Kiai. Mereka menilai perkataan Suharso sudah membuat kecewa para santri karena Kiainya dihina. Dan ini membuat kami, para santri-santri dan alumni pondok pesantren merasa sakit hati dan merasa tidak rela kalau kiai kami dihina dan ditujukan ataupun difitnah sebagai kiai-kiai amplop. Sebelumnya aksi serupa juga dilakukan kalangan santri di Banten. Mereka menggeruduk kantor DPW P3 meminta Suharso turun dari jabatan Ketua Umum P3. Pemirsa, ribuan buruh di Surabaya berunjuk rasa menolak kenaikan BBM. Akibatnya terjadi kemacetan parah di sejumlah jalan protokol Surabaya. Untuk melawan bangkanya pemerintah. Ribuan buruh dari beberapa wilayah di Jawa Timur berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM karena dinilai menyengsarakan rakyat. Mereka konvoi dari kawasan Jalan Raya Darmo menuju Gedung Negara Geraha di Surabaya dan sempat membuat arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Gubernur Suryo menjadi macet. Masa menilai rencana kenaikan BBM tidak bijak karena harga upah buruh saat ini juga belum ada kenaikan. Sebelum hari upah buruh ini tidak ada kenaikan sama sekali. Apalagi ditambah dengan dicabutnya upaya dicabutnya dari pemerintah tentang subsidi yang ada di seluruh rakyat Indonesia, termasuk menaikkan harga BBM. Itu yang pertama kita menolak. Para buruh juga menuntut pemerintah setempat untuk menyesuaikan kenaikan upah. Aksi para buruh tersebut mendapat penjagaan ketat dari pihak kepolisian Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, massa dari Aliansi Organisasi Pergerakan Mahasiswa yang menolak wacana kenaikan BBM juga berunjuk rasa di Kota Makassar. Unjuk rasa berlangsung ricuh saat mahasiswa dan polisi saling dorong hingga nyaris baku hantam. Saling dorong bahkan nyaris baku hantam terjadi antara massa dari Aliansi Organisasi Pergerakan Mahasiswa dan polisi saat unjuk rasa menolak wacana kenaikan harga BBM di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mahasiswa terus berontak dan melawan saat petugas mengambil paksa ban bekas yang hendak mereka bakar untuk menutup badan jalan. Kericuan tak berlangsung lama setelah petugas memilih mundur dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melanjutkan aksinya. Sengaja pemerintah pura-pura tuli, pura-pura buta melihat situasi dan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah pada hari ini yang tidak kondusif, saudara-saudara. Mahasiswa menolak wacana pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang dinilai dapat menyengsarakan masyarakat menengah ke bawah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Jelang kenaikan harga BBM bersubsidi, kelangkaan solar terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ratusan truk antri solar bersubsidi di SPBU di Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Mereka rela antre berjam-jam mengisi solar karena tak semua SPBU menjual solar akibat kehabisan persediaan.
Harga tinggi, tiap harinya SPBU hanya mendapat jatah 8 ton solar dari kebutuhan semestinya 16 ton. Setengah jam, kadang 1 jam. Harapan kita maunya gimana, Bang? Ya, lancar lah. Kayak gini antri kan? Udah terlambat kita kerja ini ya. Maunya lancar. Sementara itu di Pulau Bali, warga rela antri hingga larut malam untuk mendapatkan harga saat ini yang masih di angka Rp7.650 per liter. Salah satunya di SPBU di kawasan Jalan WR Supratman, Denpasar Timur. Jumlah warga menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di tengah upaya perbaikan ekonomi pasca pandemi kurang tepat karena dinilai memberatkan masyarakat. Cuman kalau bisa sih ditekankan sedikit biar nggak terlalu tinggi, kasihan masyarakat yang lain yang artinya masih membutuhkan biaya lah untuk kehidupan mereka. Kalau dibilang setuju sekali sih juga enggak ya, tapi kalau dibilang nggak setuju juga kan nggak bisa komen juga kalau udah ketentuan dari atas kan, itu aja. Cuman yang kita tekankan kan jangan terlalu tinggi lah, kasihan. Jelang kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat, Polda Kalimantan Tengah berhasil membongkar praktik penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Ratusan liter Pertalite dan seorang pemiliknya diamankan. Aparat Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah berhasil membongkar praktik penimbunan BBM bersubsidi di kawasan Jalan Cilikriwut, kilometer 6,5, Kota Palangkaraya. Dari lokasi ini, petugas menemukan 73 jerigen, di mana 21 jerigen diantaranya telah terisi hampir 700 liter Pertalite. Selain menyita barang bukti BBM, petugas juga mengamankan pemiliknya, seorang pria berinisial SW. Kita melakukan patroli pada tempat-tempat yang dicurigai sehingga kita berhasil menemukan adanya satu tempat di sekitaran lokasi kilometer 6,5 itu penimbunan BBM. Guna pemeriksaan lebih lanjut, seluruh barang bukti BBM dan pemiliknya kini telah diserahkan ke Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainus melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo membagikan BLT BBM pada masyarakat di Sentani, Jayapura, Papua. Pembagian BLT ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Di sela kunjungan Presiden Joko Widodo meresmikan Papua Football Academy di Stadion Lukas NMB Sentani, Papua, Presiden juga membagikan bantuan langsung tunai atau BLT pengalihan subsidi BBM. Penerima bantuan akan mendapatkan bantuan tunai selama 4 bulan, total Rp600.000. Bantuan diberikan 2 kali dengan besaran Rp300.000. Pembagian BLT diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan pada masyarakat selama 4 bulan agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik. Selain pemberian BLT BBM kepada 20.600.000 penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja juga sebesar 600.000 untuk kurang lebih 16 juta pekerja. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah akan berdampak pada tingginya inflasi dan turunnya daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM akan memberikan tekanan daya beli masyarakat yang berimbas kepada pelaku usaha di tanah air. Kenaikan harga BBM akan memberikan dampak yang luas dan cukup kompleks. Paling tidak ada 2 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, bagaimana kenaikan harga BBM akan memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Padahal di sisi lain, daya beli dan konsumsi masyarakat menjadi penopang signifikan dari pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi kita sedang dalam tren yang sangat positif. Sisi yang kedua adalah bagaimana kenaikan harga BBM akan terus mengerek inflasi yang ada. Inflasi di kuartal kedua tahun 2022 sudah bertengger di angka 4,94%. Perlu solusi-solusi terbaik bagaimana kenaikan harga BBM itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Bantahan sosial dalam bentuk bansos hanya memberikan bantuan secara pragmatis dan jangka pendek terhadap daya beli masyarakat, tetapi inflasi masih akan menjadi hantu buat masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Senada dengan Apindo, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar juga berharap rencana kenaikan harga BBM tidak diikuti dengan kenaikan harga sejumlah komoditas. Menurut Caimin, subsidi masih dibutuhkan bagi masyarakat. Tapi ancaman berikutnya adalah energi, yaitu BBM harus naik harganya. BBM naik akan menaikkan semua komoditas. Nah, dalam hal ini bisa diatasi dengan subsidi. Pemerintah berencana menaikkan harga Pertalite dan solar di kisaran Rp8.500 hingga Rp10.000. Rencananya, kenaikan akan dilakukan pada Sabtu September 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti kembali mendapat dukungan sebagai Capres 2024. Dukungan kali ini datang dari ratusan warga di Malang, Jawa Timur. Lanyala Mataliti sebagai Capres 2024 digelar relawan Malang Sejati di Landung Sari, Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mereka menilai Ketua DPD RI Lanyala Mataliti telah berbuat banyak bagi masyarakat kalangan bawah. Salah satunya peduli nasib guru dengan mendorong dan membentuk pansus guru dan tenaga kependidikan honorer. Yang namanya Hendarto. Coba ingat, ini adalah jejak. Mudah-mudahan dengan perjuangan beliau yang sekarang di DPD, apalagi besok beliau kemudian membuat pansus DPD di Dewan Perwakilan daerah sana. Ini bukti bahwa beliau sangat konsen memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya termasuk yang belakangan ini terkait dengan guru honorer itu. Pemirsa, kondusivitas daerah dari pandemi COVID-19 mempengaruhi besarnya potensi investasi di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun meminta setiap kepala daerah menarik investor dengan cara jemput bola. Raup investasi sebesar Rp39,19 triliun, Ganjar menyebut capaian investasi Jawa Tengah lebih rendah dari provinsi lain. Namun nilai investasi di wilayahnya berpotensi melebihi capaian pada semester 1 tahun 2022. Ganjar pun mendorong setiap kepala daerah membuka pintu menarik investor dengan cara jemput bola. Ganjar meminta seluruh jajarannya untuk menjaga iklim investasi di Jawa Tengah yang dikenal ramah. Diketahui negara yang mendominasi investasi di Jawa Tengah adalah Jepang, Korea, disusul Singapura, Hong Kong, dan Tiongkok. Sebenarnya mesti kita genjot lagi ya, itu masih jauh dibanding kawan-kawan tetangga kiri kanan ya, karena mereka lebih tinggi. Meskipun memang target kita sesuai perhitungannya tidak setinggi yang lain. Namun demikian achievement-nya saya terima kasih lah kawan-kawan bupati, wali kota, teman-teman di Pemprov yang mendorong untuk bisa mencapai itu. Nah, sekarang dengan kondusivitas daerah, dengan pandemi yang sudah membaik, nah kita mesti jemput bola sekarang, agar mereka bisa berinvestasi jauh lebih banyak lagi. Sementara itu, sejumlah pengrajin kendang di Desa Tapus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta mendapat bantuan alat produksi. Bantuan ini diharapkan meningkatkan usaha para pengrajin. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi rumah pengrajin kendang Mbah Tekad yang telah membuat kendang sejak 1985 di Desa Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Mbah Tekad mengaku kesulitan dengan alat produksi dan terkendala pemasaran. Sandi pun membantu Tekad dengan memberikan alat produksi, membeli stok kendang hingga mempromosikan usahanya di media sosial. Oleh karena itu saya membantu alat-alat produksi dan juga saya memberikan bantuan promosi melalui media sosial, dan saya membeli beberapa stok yang ada di rumah Mbah Tekad ini. Mudah-mudahan ke depan ekonominya Mbah Tekad
dan keluarga semakin baik. Sandiaga berharap bantuan yang diberikan bisa membuat usaha pembuatan gendang yang digelut Limbah Tekad meningkat. Ya, pemulihan ekonomi pasca pandemi hingga kini masih dibutuhkan terutama bagi para pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, sebuah perhelatan rakyat dan UMKM digelar di kantor Gubernur Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ratusan warga meramaikan semarak perhelatan rakyat dan bazar UMKM yang digelar di kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Puluhan UMKM dilibatkan penyelenggara untuk memulihkan ekonomi setelah 2 tahun dihantam pandemi COVID-19. Warga kota Kalimantan Selatan antusias menikmati aneka makanan dan pertunjukan musik yang menghibur. Di sini juga pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan jasa permodalan dari lembaga keuangan swasta. Untuk UMKM kita sangat appreciate sekali untuk yang berusaha dan kita bisa bantu untuk modal usaha mereka yang dimana mereka bisa mendapatkan modal usaha tadi supaya bisnis. Pemerintah resmi mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja ke sejumlah aspek termasuk ke dalam bidang perekonomian khususnya kawasan ekonomi khusus atau KEK. Sejumlah pelaku usaha mengaku adanya dampak positif mulai dari peningkatan iklim investasi hingga penyerapan tenaga kerja terlebih di kawasan ekonomi khusus atau KEK. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar sosialisasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus KEK di Jakarta. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja berdampak positif pada iklim investasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK. Mengadakan sosialisasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka mendorong percepatan pengembangan KEK. Nah, hari ini kita fokus untuk membahas optimalisasi fasilitas dan kemudahan fiskal yang diberikan di KEK. Pasca disahkannya 4 kawasan ekonomi khusus baru beberapa waktu lalu, telah tercatat jumlah investasi sebesar 60 triliun rupiah. Jadi dengan adanya diskusi ini tentunya diharapkan bisa membantu badan-badan usaha dan pelaku usaha untuk bisa lebih paham dan kemudian tentunya pada akhirnya dapat memanfaatkan fasilitas KEK dengan baik dan menarik investor sebanyak-banyaknya ke KEK. Adanya new KEK itu ada beberapa sistem yang diterapkan, contohnya single dokumen. Nah, itu yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara lebih serius di kawasan ekonomi khusus Kendal. Kawasan ekonomi khusus Lido ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021 dengan kegiatan utama pariwisata yang diusulkan oleh PT MNC Land Lido yang berpengalaman dalam bidang industri kreatif, entertainment, dan pariwisata. Lahan seluas 1.040 hektar telah direncanakan untuk dibangun menjadi lokasi wisata dengan berbagai daya tarik, mulai dari theme park kelas ilmiah, golf course, studio film, music and art center, hingga retail and dining. Dari Jakarta, Endar Bagus, iNews melaporkan. 3 orang tewas dalam tabrakan beruntun mobil ambulans dan tanker bahan bakar di Rusia. Anyus Pagi akan segera kembali.